terakhir kan ada kasus data Dukcapil bocor, tau Nah, nggak? Iya, itu yang mau ditanyain. Itu data kita loh. Ini bukan tentang siapa kita sebelumnya, terus belajar apa kita sebelumnya, tapi tentang kualitas edukasi yang mau kita terapkan dalam hidup kita gitu. Iya. Jadi ini cerita yang belum sempat aku ungkit di mana-mana juga sih sebenarnya. Keren. Ini berarti perdana ya? Iya, perdana. Eksklusif hanya di kaum milenial. Asik. Halo sobat milenial, welcome back to my channel kaum milenial. Aduh, kita agak bersemangat nih karena masih dalam bulan Agustus, yaitu bulan kemerdekaan ya kan. Jadi suasananya tuh masih menggebu-gebu gitu pokoknya. Masih rasanya ingin berjuang terus gitu. Iya, merjuangin siapa? Siapa aja lah. Siapa aja ya. Oke, setuju banget. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Siapa tuh? Ada Kak Salsabila. Halo semuanya. Halo Kak Salsabila. Thank you ya udah ngundang aku di sini. Sama-sama. Ya, perkenalkan aku Salsabila, akrab dipanggil Bila. Kebetulan pengen main-main nih ke sini ke kaum milenial. Thank you Pasti banget. discuss dan sharing banyak. Aksennya tuh kayak aksen pageant ya, beauty Waduh. pageant. Lah, Kak Salsabila ini adalah pemenang Putri Indonesia Banten tahun 2023. Iya, baru bulan Mei ya Kak ya? Kebetulan ya nasionalnya di bulan Mei, tapi terpilih jadi Putri Indonesia Banten di awal tahun. Oh, awal tahun 2023. Betul. Gokil, seru banget. Oh, pantesan. Keren. Auranya beda gitu, Iya, dari kan? ujung Rambut sampai ujung ujung kaki. Aura-aura bintang emang kelihatan ya. aura dapat iklan nih. Iklan sampo mungkin next Amin. bulan. Oh, boleh. Boleh ya, iklan Ya. shampoo bisa. Tapi kali ini kita bakal membahas itu seputar background dari Kak Salsabila sendiri. Bukan hanya mengenai Putri Indonesianya ya, atau beauty pageantnya, itu bukan. Kita akan mengulik mengenai, jadi Kak Bila ini, aku panggil Kak Bila ya. Boleh. Apa Kak Bila ini tuh punya latar belakang tentang keahlian dia dalam Di bidang teknologi. Keren banget gak sih? Tapi kan teknologi itu luas ya. Betul. Nah, kalau Kabila ini lebih kemana gitu? Karena jujur aku ngerti-ngerti dikit soal teknologi, Betul tapi banget. lebih banyak gapteknya sih. Jadi kita tanyakan langsung ke Nah, yang ahlinya nih, yang punya ke bidangnya gitu. Boleh secara singkat atau secara panjang lebar boleh? Oke, boleh. Secara panjang lebar ya, Bun. Iya, kebetulan memang benar yang disebutin kayak kita tadi, kalau aku tuh bergelut di bidang teknologi Kak gitu. Mungkin cerita sedikit banyak kali ya dari awalnya kenapa sih bisa terjun di dunia teknologi, dan sampai sekarang gitu masih mau untuk terus berkembang dan juga ikutin perkembangan teknologi itu sendiri ya. Iya. Jadi ini cerita yang belum sempat aku ungkit di mana-mana juga sih sebenarnya. Keren. Ini berarti perdana ya? Iya, perdana. Eksklusif hanya di kaum milenial. Asik. Oke, kalau gitu jadi awal ceritanya gini. Setelah selesai kuliah itu kan memang ya masa-masanya kita mencari apa ya, jati diri lah ya, kayak mau Jati kemana karir. nih, jati karir juga, mencari-cari karir kita tuh mau arah kemana, sampai pada akhirnya tuh aku nonton YouTube channel dari salah satu CEO company di bidang financial teknologi gitu. Nah, si YouTube-nya ini tuh isinya tuh diskusi tentang gimana kita bisa menginvestasikan dana kita ya dalam bentuk aset digital. Nah, dari situ tuh aku udah mulai ngulik-ngulik tentang salah satu perkembangan teknologi, yaitu di bidang finansial, kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi fokusnya teknologi ini ke finansial. Iya, kurang lebih seperti itu. Lalu aku belajar lagi, aku nontonin YouTube-nya terus dan membahas tentang tadi aset digital, lalu gimana peran generasi muda, dan akhirnya aku ngerasa ketertarikan lebih itu tuh hadir gitu ya, kayak aku pengen belajar lebih dan tertarik untuk
terlibat lah di bidang teknologi ini. Maka dari itulah aku mulai fokus buat ke arah situ dengan yaitu belajar melalui platform-platform yang ada, melalui YouTube salah satunya, lalu juga mulai mencari karir di bidang finansial teknologi. Kurang lebih kayak gitu sih awal mulanya, sampai akhirnya aku berhasil terjun di salah satu perusahaan ya yang menjadi kesibukanku sekarang ini juga sebagai pegawai swasta di salah satu perusahaan finansial teknologi. Oke, jadi passionnya tuh dapat ya di dari bidang pekerjaan yang sekarang. Betul. Tapi kalau passion finansial kayak semua orang nggak sih? Iya, karena kan harus mengatur keuangan masing-masing juga itu kan. Betul. Cuman ini lebih ke fokusnya kan teknologinya. Jadi contohnya apa banyak tuh? orang bisa. Kalau boleh tahu. Oke, kebetulan memang aku kesibukannya saat ini tuh di bidang sebagai seorang produk ya, yes, produk spesialis ya, di mana perusahaanku ini terfokus pada perkembangan teknologi yang disebut dengan blockchain, dan juga mengikuti perkembangan Web3, Metaverse, NFT dan sebagainya. Oke, jadi kakak fokusnya kemana kalau dari yang tadi disebutkan? Lebih ke sebenarnya sama sih fokusnya gitu ya. Cuman aku terus belajar dan mendalami baik sisi Web3 maupun blockchain kurang lebih. Jadi dua itu ya? Iya. Berarti kakak lebih lekat terkait dengan investasi ini ya, digital. Betul, aset investasi depo, digital. Gitu, pasang depo gitu. Sebenarnya banyak bentuknya sih, kayak kalau kita tahu kan sekarang ada saham gitu. Kayak investasi saham, ada investasi aset digital, itu ada koin juga. Nah itu gimana tugas kita nih sebagai generasi muda mau untuk tergerak mulai investasi, karena kan masa depan itu bergantung sama investasi apa yang kita tanam di saat ini gitu nggak sih? Betul. Tapi apa yang mendasari kakak untuk memilih fokus ke blockchain atau Web3? Oke, ya sebenarnya tadi sih awalnya dari personalitiku yang memang apa ya, suka akan hal baru gitu. Karena kalau berangkat dari background pendidikan sebenarnya agak nyebrang ya, bisa dibilang nyebrang. Kenapa? Karena aku backgroundnya itu sarjana sains Kak. Sains. Yes, di bidang kimia. Masih ini sih, masih mata kuliah masih relate sih. Betul, tapi memang kalau misalnya dibilang sesuai jurusan banget enggak. Ya, makanya dari situlah kimia. Nah, di situ aku mulai tadi berdasarkan kayak memang aku basically orangnya yang kayak suka mencoba hal baru, penasaran dan pengen belajar lagi gitu ya kalau tahu hal baru. Nah, dari situlah aku melihat peluang untuk terjun di dunia teknologi. Oke, jadi dari situ ya awal mulanya. Keren banget sih. Betul. Maksudnya pengen mencoba hal baru dan sampai ditekuni sampai akhirnya sekarang menjadi suatu pekerjaan. Hal barunya tuh nggak nanggung ya, langsung gitu ke yang bikin pusing. Orang-orang pintar tuh emang beda. Orang pintar tuh emang beda. Kalau kenal. Enggak, beneran kalau misalnya kita ini apalagi generasi muda ya kan. Nah, dengerin tuh. Masih muda. Ayo. Masih muda ya. Masih muda ya, masih. muda. Bener kan generasi muda itu jangan takut sih buat belajar kayak apapun itu ya. Di sini aku nggak ngomongin mungkin spesifik teknologi atau apa, tapi dalam bidang apapun kalian bergelut sebenarnya jangan takut buat jangan apa ya istilahnya males ya, bukan pengen belajar sih. Temen-temenku pada gitu. Ini temen-temenku pada invest main games gitu, games bayar dapat lebih gitu. Apa tuh Kak namanya Kak? Kalau apa gitu, tuh Kak? Apa kayak Candy Crush gitu. Candy Crush. Candy Crush emang ini ya? Iya. Itu nampung koin ini, apa namanya kayak Shopee tanam gitu nggak sih? Gagal lagi ya. Beda lagi ya. Gagal lagi ya. Gitu ada yang ngerti nggak sih maksudnya? Nggak ngerti lagi saya. Ada yang ngerti nggak? Kak Bila kayaknya ngerti nih. Nggak ngerti juga jawabannya. Belum nih. Gimana? Coba mungkin bisa diajarin. Skip. Itu tadi ngejok sih. Skip ya. Oke. Nah, kira-kira peran teknologi blockchain dalam perkembangan teknologi ya khususnya di Indonesia sendiri itu sudah sampai mana sih Kak sebetulnya? Oke, sebenarnya basicnya mungkin kalau kita mau tahu sedikit tentang blockchain itu apa sih, mungkin aku bisa ceritain gambarannya ya, bayangannya supaya kita tuh tahu sebenarnya tuh blockchain apa sih, gitu ya. Jadi
Kalau kita nih hidup di saat ini, di zaman sekarang itu kita masih menggunakan internet iterasi kedua gitu, dimana dalam satu sistem, dalam satu platform gitu ya, kita sebut aja satu di Google gitu ya. Google ketika usernya Google itu kan memiliki user ya, pengguna daripada si Google ini, dan kita sebagai pengguna pasti pakai Google dong, pakai untuk menyimpan data. Setuju. Dan juga data pribadi maupun data-data semuanya kita simpan nih di Google. Kita memilih salah satu platform yaitu Google. Nah, dari data-data yang kita punya, Google itu punya semacam hak gitu untuk menyimpan data kita, dan juga untuk mengatur lah data kita nantinya mau ditaruh di buku besar yang mana atau di file yang mana gitu. Itu yang keadaan yang ada sekarang. Nah, karena ini sudah memasuki transisi lah ya gitu ya, ada sebagian banyak dari kita yang udah mulai mempelajari tentang Web3, di mana itu adalah iterasi ketiganya internet ya, setelah Web2. Nah, itu tuh sudah mulai menerapkan yang namanya terdesentralisasi gitu. Jadi sistem ketiga internet ini tuh nggak terpusat. Kalau yang tadi sebelumnya data-data kita dipusatkan dalam suatu company gitu ya, di iterasi ketiga ini sudah nggak terpusat gitu. Tapi semuanya itu menjadi satu dalam satu buku besar yang disebut blockchain itu sendiri. Gitu sih kurang lebih. Jadi inti dari blockchain itu sendiri adalah terdesentralisasi dan juga yang pastinya lebih aman. Lebih aman untuk penggunaan pribadi ya. Betul, karena kita udah nggak terpusat sama suatu company gitu. Data-data yang kita punya, yang kita simpan, tapi langsung bisa dilihat secara publik juga gitu. Oke, gitu. Nah, tapi di Indonesia sendiri udah masuk kan ya mengenai udah ada beberapa company, beberapa developers yang mulai menerapkan gitu ya. Oke, jadi memang udah mulai merambah nih di Indonesia sendiri. Betul. Gitu. Rata-rata perusahaannya pemerintahan atau startup atau biasanya sih pribadi ya, swasta. Perusahaan yang bergerak bukan di bawah pemerintah sih kalau kayak gitu. Jadi berarti manfaatnya juga tadi kan ngobrolin soal keamanan data ya. Betul. Karena biar perusahaannya juga data-data perusahaannya aman gitu. Betul. Banyak banget kan kasus yang kayak data bocor, data hacker dan segala macam. Terakhir kan ada kasus data Dukcapil bocor, tahu? Nah, itu yang mau ditanyain. Itu data kita loh. Iya. Kayak alamat semua itu. Iya. Itu bahaya sih. Makanya, padahal itu maksudnya dari Dukcapilnya langsung gitu ya. Nah, itu dia yang mau ditanyain, apa memungkinkan nggak sih kalau pemerintah kita memakai blockchain itu? Mungkin banget sih, semua peluang tuh ada di blockchain ini gitu. Bagaimana kita gitu ya, terutama menurut aku di sini ada peran generasi muda sih. Setuju. Gitu, untuk ya kita mau belajar, kita mau menerapkan, dan kita jangan takut salah gitu. Yang penting kita belajar, dan kalau misalnya memang kita ngerasa udah punya kapabilitas, ya kita coba aja gitu untuk mulai terjun ke dunia teknologi ini gitu, untuk mau mencoba, memulai menerapkan lah apa yang udah kita pelajari gitu loh. Oke, setuju banget. Kak, kalau dilihat dari latar belakang pendidikan tadi ya, yang dari sains kemudian masuk ke teknologi gitu kan. Kalau aku sendiri nih, semuanya dari akuntansi mau masuk teknologi, bisa nggak ya kira-kira ya? Bisa siapapun banget. Bisa sih, karena menurut aku gimana ya, ini bukan tentang siapa kita sebelumnya, terus belajar apa kita sebelumnya, tapi tentang kualitas edukasi yang mau kita terapkan dalam hidup kita gitu. Misalnya Kak Iki mau mulai belajar tentang teknologi, ya itu bisa aja selama Kak Iki bisa menciptakan kualitas dalam diri gitu sih. Terus apa yang bikin kakak ini tertarik dengan semacam project management itu? Oke. Kalau bicara project management, memang ini kebetulan konsep dari day to day yang aku lakuin sih di pekerjaan aku emang di kantor. Pekerjaan intinya di sana? Kurang lebih project management itu sendiri. Nah, aku ngelihat apa yang bisa aku terapkan ya, atau aku implikasikan dari project management itu adalah gimana kita bisa problem solving. Di situ juga ada business research ya, kurang lebih problem solving itu sih menurut aku yang penting, karena ya kita hidup
ya kurang lebih memang harus terus berpikir gimana kita harus mengatasi setiap hari kayak hal-hal kecil aja lah gitu. Misalnya abis ini kita harus bikin schedule untuk satu hari, apakah hari ini kita mau melakukan kegiatan apa atau mau menambah ilmu apa kayak gitu kan. Atau misalnya ketika ada suatu masalah ya kita harus bisa punya skill untuk menyelesaikan itu sih kurang lebih. Nah menurut aku itu sih yang cukup berguna gitu. Problem solving. Iya betul. Nah ngomong-ngomongin masalah pekerjaan yang dimana itu kan teknologi kan ya agak rumit ya pasti ya teknologi sendiri gitu. Pernah nggak sih ada rasa memahami capek atau stres nih sama kerjaan gitu-gitu? Oke. Obstacle-nya pasti ada sih karena ada, ya nggak tahu ya kenapa teknologi ini dilihat tuh kayak susah gitu ya, hal yang kayak rumit dipelajari. Padahal sebenarnya cangkupannya tuh luas dan banyak sih. Karena yang kita tahu kalau teknologi pasti apa? Lulusannya IT ya kan? Terus kayak apa? Ngoding gitu kan. Padahal nggak selalu itu sih menurut aku. Kayak keterlibatan kita dalam menggunakan platform yang baik itu juga salah satu penerapan dari kita sebagai generasi muda tuh ikut berkembang dalam teknologi itu sendiri sih. Konten benar, iya benar-benar. Pemanfaatan teknologi setuju. Kalau lagi stres kira-kira apa yang dilakukan? Soalnya kalau Bang Ari nih kalau lagi stres tuh, ya dia keluar muter-muter pakai motor tuh dia nyari angin. Oh nyari angin ya. Apa ride night apa night ride? Itulah pokoknya. Oke. Nah kalau kakak apa nih kira-kira? Biasanya kalau aku stres dengerin lagu sih. Tapi sekarang tuh lagi coba pengen aktif lagi olahraga karena olahraga, terus sempet ke pause, ketunda lagi karena beberapa aktivitas. Nah sekarang lagi pengen coba balik ke olahraga sih. Tadi musik ya, berarti ngedengerin musik. Suka lagu apa nih? Genre apa mungkin? Aduh, aku suka lagu-lagu Indonesia sih ya. Penyanyi lokal, penyanyi lokal. Apa namanya? Apa namanya? Apa tuh? Apa mau ngomong? Sih ya Allah susah banget ngomongnya. Apa mau mencintai produk lokal. Susah banget sih ngomong begitu aja. Kalau genre semua dengerin aja sih, cuman dengerin Tulus nggak? Tulus mah itu udah di hati pokoknya kalau perempuan galau. Suka Tulus berarti lagu-lagu ini dong berarti sendu-sendu. Iya. Berarti fansnya mahal ini Lyodra kayak gitu. Bisa. Pokoknya produk lokal lah ya. Iya. Enggak, lebih genrenya lebih mendayu. Iya, mendayu. Lebih yang kayak lirik-liriknya yang memiliki makna ya kan. Iya, setuju. Dikhianati. Karena kesedihan perlu dirilis sih. Benar. Dirilis. Karena kalau enggak bakal dipendam ya. Benar. Itu dia. Kenapa lagi sedih nih? Aduh, jangan curhat di sini ya. Tiba-tiba curhat nih dia. Aku yang nanya. Oke. Jadi itu kegiatan yang dilakukan. Berarti abis ini langsung olahraga ya kayak pengen. Yuk bareng ya. Iya boleh. Ya dikit-dikit jogging malam-malam juga nggak apa-apa. Yang penting keluar keringat. Betul banget. Oh iya kan kakak ini putri Indonesia. Setuju. Lulusan kimia. Sekarang bergelut di dunia Web3, teknologi dan semacamnya. Kira-kira ada korelasinya nggak sih dari putri Indonesia ke blockchain itu sendiri? Oke. Korelasinya ya, kalau menurut aku sih mungkin di sini gimana aku berperan aja kali ya sebagai seorang kebetulan putri Indonesia dan memang membawa advokasiku waktu pemilihan kemarin itu Women in Technology. Jadi ambil itu. Iya, dan kenapa aku membawa itu karena aku ngerasa ada satu keresahan sih dari aku yang aku rasakan. Jadi ketika aku mulai bekerja ya di perusahaan yang aku jalani sekarang itu adalah keterlibatan perempuan yang masih minim banget Kak. Gitu. Mungkin juga dari kita juga harusnya udah mulai aware ya karena dilihat dari ya sesimpel coba di kampus kamu misalnya ada jurusan IT pasti mayoritas bisa dibilang laki-laki, setuju. Nah itu juga terjadi di tempat aku bekerja gitu. Ternyata pas aku masuk kok perempuannya kurang dari 10% lah kayak mayoritas memang laki-laki. Nah dari situlah aku mulai kayak merasa kenapa ya apa yang
pikiran perempuan di luar sana, kenapa mereka nggak mau nyoba gitu loh. Mungkin referensi Bisa referensi atau mungkin ya tadi banyak juga yang mengira kalau teknologi itu bidang yang cukup sulit untuk ditekuni. Dan aku pun jujur merasa kayak gitu di awal gitu kan. Nah, cuman aku penasaran gini, kayak kenapa bisa keterlibatan perempuan tuh sedikit gitu. Dan memang baca-baca artikel juga, menurut artikel PwC itu juga memang faktanya kayak gitu. Setelah mereka melakukan riset, hanya beberapa persen lah keterlibatan perempuan di teknologi. Maka dari itulah di momen Putri Indonesia kemarin, pemilihan Putri Indonesia, aku tergerak lah untuk membuat menjadi representasi lah daripada perempuan di bidang teknologi. Dan harapannya harapannya tersampaikan dan dilihatlah, terutama bagi kaum perempuan yang pastinya ya, bahwa ya kita juga bisa gitu untuk terjun di bidang teknologi khususnya gitu. Keren banget sih, sumpah. Karena rata-rata biasanya kita ada beberapa kali ngundang juga Kak yang memang terjun di beauty pageant itu gitu ya. Itu memang rata-rata tuh gerakannya tuh gerakan sosial, kayak semuanya penyuluhan atau sosialisasi kemana, terus menggerakkan membaca dan segala macam gitu. Tapi Kak Bila ini mengangkat tema teknologi dan mengambil 3 tema tadi ya, ada blockchain, Web3 sama project management. Keren banget, gokil. Aku salut sama ininya sih tadi, motivasinya gitu, keresahannya itu. Iya, betul. Tapi bukannya, maaf nih nanya, kalau perempuan biasanya kan kalau teknologi ini dia sesuatu yang benar-benar pakai logika ya. Aku kan sempet di IT juga, cuman nggak lulus. Jangan jujur banget. Jujur banget. Lulus sih. SMA-nya IT. Nah dia pelajarannya itu mengandalkan logika, algoritma. Nah sementara stereotipnya kalau perempuan itu menggunakan perasaan, itu relate nggak sih? Itu bisa sih. Nah, kalau berangkat dari pernyataan kakak yang tadi itu memang benar. Nah, itu dia sebenarnya fungsi perempuan di dalam teknologi gitu. Oh iya, benar. Jadi masuk akal. Iya kan, kalau misalnya dalam suatu komunitas yang memang bergerak di bidang teknologi, fokusnya teknologi, kalau nggak ada keseimbangan ya antar gender perempuan dan laki-laki itu akan sulit sih untuk terus melaju. Kenapa? Maksudnya tuh gimana? Jadi ya tadi kalau memang ya kalau kita bicara stereotip ya, walaupun memang nggak melulu kayak gitu, tapi kalau ya bicara perempuan itu lebih perasa, jadi ya di antara laki-laki yang memang sangat penuh logika, harus ada penyeimbangnya gitu. Gitu. Benar sih, ya masuk akal sih. Iya, jadi makanya diperlukanlah itu ya wanita dalam teknologi itu ya memang untuk menyeimbangkan hal itu sendiri gitu. Keren banget sih, masuk. Iya, terus tapi kalau di pekerjaan kakak nih semuanya itu kan jumlah wanitanya memang terbatas gitu ya. Tapi peran dari teman-temannya itu bagaimana gitu? Maksudnya bisa membantu atau bekerja samanya itu seperti apa gitu? Sebenarnya ya kita enjoy aja sih ngejalaninnya, walaupun memang ya tadi kan kayak ada keresahan lah, karena memang melihat jumlah kita yang bisa dibilang tidak setara dengan jumlah laki-laki di perusahaanku itu. Kayak contohnya ini aja sih, fasilitas gitu loh yang disediakan, terus gimana perlakuan atau perlakuan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki itu dibedakan. Menurut aku itu adalah hal yang harus kita hindari sih, karena ya kita hidup di dunia ini sebagai seorang manusia dan kita sama-sama mau berkompetisi boleh, dan kayak tidak perlu memandang gender sih. Iya, setuju. Gitu. 2023 udah kesetaraan ya. Yes, setuju. Oh iya, tadi kan kita ngebahas soal keresahan kakak ini sebagai perempuan dan sebagainya. Terus kira-kira ada plan nggak sih kakak untuk bisa memberdayakan itu semua dan mengimplementasikan keresahan kakak ini? Oke, ya itu tadi salah satunya itu yang aku manfaatkan adalah platform pemilihan Putri Indonesia itu sendiri. Aku merasa ini kesempatan besar sih untuk aku cerita gitu ya, bagaimana
peranku, representasiku sebagai perempuan di bidang teknologi kepada khususnya perempuan di luar sana. Itu sangat aku manfaatkan sebaik-baiknya momen pemilihan kemarin dengan menyampaikan advokasiku. Ya, salah satu kegiatannya itu yang kemarin sempat aku lakukan itu aku melakukan diseminasi gitu. Diseminasi itu seperti memberikan edukasi lah, seminar lah ya, kita sebutnya seminar. Yes, penyuluhan kepada organisasi atau komunitas-komunitas yang ada di Banten yang pastinya bagaimana perkembangan teknologi sekarang terjadi dan apa itu blockchain, Web3 yang sesuai dengan apa yang aku geluti lah. Gitu. Oh, keren banget. Jadi sudah ini ya, apa namanya, sudah menyuluh juga. Yes. Melakukan seminar-seminar, jadi biar terbuka juga nih untuk para penggiat-penggiat teknologi dan sebagainya gitu. Seru sih. Terus terkait tadi kan blockchain, Web3 dan sebagainya itu, kira-kira apa sih dampak positifnya terhadap kita maupun terhadap tempat kakak berasal, atau lebih ke sektor yang lebih misalkan di pedalaman kayak gitu, apa manfaatnya kira-kira? Oke. Ya tadi ya, kalau kita bicara perkembangan teknologi itu kan luas banget ya. Banyak ada teknologi di bidang finansial, teknologi di bidang kesehatan, teknologi di bidang pemerintahan. Semua itu ketika kita ya, terutama warga Indonesia ini mau bergerak dan juga mau ikuti perkembangan teknologi, menurut aku itu akan memberikan dampak yang pastinya positif sih ya. Karena perkembangan teknologi itu nggak ada habisnya. Iya, setuju. Nggak mungkin kalau nggak kita ikutin gitu ya. Kita semacam nggak punya pilihan lah. Kita harus mau terus belajar gitu loh. Nah, nanti ketika kita punya kualitas, ketika kita semakin berkembang juga dengan seberiringannya dengan teknologi tersebut, ya yang pastinya ada beberapa poin sih yang akan tercapai, yaitu salah satunya kesejahteraan. Gitu. Dan harapannya sampai ke seluruh lapisan masyarakat sih, terutama di Indonesia. Amin, setuju banget. Nah, kira-kira ada tantangan tersendiri nggak sih dalam mensosialisasikan teknologi tersebut gitu kan? Benar. Menurut aku tantangannya itu terdapat pada kualitas edukasi sih. Menurut aku kualitas edukasi kita atau ya di lingkungan sekitarku lah ya, nggak semuanya merata. Nah, ketika kualitas edukasi tersebut berbeda-beda gitu ya, jadi membuat apa yang diserap juga belum tentu sama gitu sih. Jadi, nah itu juga salah satu poin yang pengen aku aku capai sih, di mana kita punya kualitas edukasi yang setara. Setidaknya setara lah. Oke, jadi setara dengan, maaf? Setara itu maksudnya antara kamu dan aku sama gitu. Saya kualitasnya setara, kualitas edukasinya itu setara. Jangan sampai ada ada yang gini. Iya, ada anak yang diajarin aljabar kelas 1 SMP tapi ada yang nggak dapet pendidikan aljabar di sekolah lain. Itu kan jadi ketimpalan kan, nggak setara. Betul sih. Tapi kalau kayak gitu juga berarti peran pemerintah memang penting ya. Benar, pemerintah andil, peran orang tua juga andil. Setuju, betul. Terlibat sih. Soalnya juga banyak juga yang maaf nih ya, banyak juga kalau di pedalaman itu agak bebal, agak susah untuk diberikan edukasi seperti itu. Ya itu dia, makanya tadi balik lagi. Tantangan banget ya. Dan kesetaraannya itu harus, kualitasnya harus sama lah ya. Iya, setuju. Nah itu yang harus kita sebagai generasi muda nih, untuk mau tergerak buat mencapai itu. Iya, setuju tuh teman-teman kaum milenial apalagi ya kan, yang sekarang aja kalau udah kerja capek dikit udah ngeluh. Bikin surat resign langsung. Iya itu. Betul. Ya, saya begitu sih, tapi nggak resign. Iya. Biasanya kayak gitu ya, resign malah nggak resign gitu kan. Ya. Curhat deh di sini gue. Oke. Nah, jadi pesan dan kesan untuk teman-teman semua nih dari Kak Bila apa gitu? Atau inspirasi. Inspirasi deh boleh, motivasi mungkin yang mau belajar teknologi kayak aku nih, yang kayaknya tertarik gitu dengan dunia teknologi. Oke. Untuk generasi muda kita ya, kita dan kalian semua yang nonton, menurutku sih mungkin aku cuma punya satu pesan untuk aku pernah baca quotes gitu ya, nggak ada orang yang terlalu bodoh, tapi hanya ada orang yang malas aja.
Elah, menusuk lagi. Menusuk lagi. Itu maksudku poinku adalah ya mungkin rasa malas itu kadang datang ya, tapi bagaimana kita sebagai individu bisa ngelawan hal tersebut dan kita mau bangkit lagi. Dari situlah maka kita juga bisa terus bangkit dan mau belajar, yang pastinya jangan takut buat mencoba hal baru. Setuju. Ya. Karena siapa tahu hal baru yang kalian iseng-iseng itu ternyata bisa kalian tekuni dan malah kalian jadi pro di bidang itu. Setuju banget. Ini aku nggak ngomong khusus teknologi ya, apapun sih. Ya, bidang yang sedang kalian geluti sekarang itu. Setuju banget sih. Keren banget sih beneran ya. Keren Aku pun tertampar, terpukul, tersadar gitu. Nah, kita malas boleh tapi harus bangkit lagi dong. Iya, setuju banget. Jangan terlalu bermalas-malasan, nanti menunda-nunda pekerjaan yang akhirnya nanti terbengkalai gitu. Betul. Oke, terima kasih Kak Bila sudah datang sini. Sangat bermanfaat sekali masukan-masukannya, terutama untuk semua penonton di sini. Setuju banget. Semoga Kak Bila sukses terus ke depannya. Thank you, Kak. Bisa ikut ajang-ajang yang lebih lagi nanti ya. Siapa tahu nanti ikut Miss Universe kan kita nggak tahu. Waduh, amin. Ya semoga nanti. Jadi ya nanti belajar kita teknologi. Amin. Yakin. Tapi mikir-mikir dulu nih kayaknya. Gitu harus masih betah sebenarnya untuk ngobrol ya, cuman waktunya ya. Betul banget. Jadi sobat milenial, jangan lupa untuk terus saksikan podcast kita karena akan ada narasumber-narasumber hebat yang datang dan kita ngobrol bareng sama kayak Kak Bila gitu ya. Dan akan terus datang guest star yang selalu menginspirasi kalian. Betul banget. Jangan lupa untuk di komen, share, like, and subscribe. Setuju banget. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye.